Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dio Genal Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 4A dari instansi Politeknik Negeri Lampung. Oke baik, di sini saya mendapatkan tugas yaitu konektivitas IoT dengan platform Blying. Nah, dari pertemuan ke-6 ini saya ingin membahas sedikit materi-materi yang diberikan oleh dosen kami dan juga apa sih yang bakalan kami praktikan ketika kita sudah memahami materi-materi yang ada di sini. Sebelumnya kita ulas singkat aja. Di sini ada pengenalan ekosistem Blying IoT. Di sini menjelaskan konsep dasar Blying. Setelah itu komponen utama Blying. Di sini ada 3 komponen utama Blying. Ya, jadi di sini kita belajar untuk belajar solving untuk memperkenalkan ekosistem yang ada di Blying IoT. Nah, sebelumnya itu kita bisa buka dulu di website, namanya tuh Blying. Mungkin di sini nggak usah buka ke HTTPS saya, buka dulu ke Blyingnya ya, karena kita mulai dari awal. Nah, kita buka yang paling atas atau yang paling pertama. Nah, ketika sudah, di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada tampilan utama yang bisa kita scroll aja ke bawah. Kalau ternyata di Blying itu bisa mobile apps, web console, cloud, dan connectivity dan integrations. Nah, di sini ada beberapa perkenalan dari web Blying tersebut. Oke, setelah itu di sini yang akan kita lanjutkan selanjutnya itu kita login atau sign up. Ketika kalian belum punya akun, kalian bisa sign up. Ketika kalian sudah, kalian login saja. Karena kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login saja. Dan di sini langsung masuk ke akun saya, yaitu akun Blying saya. Di sini namanya Dio Genal Ramadan. Oke. Selanjutnya di sini kalau udah kita langsung baca lagi ke fitur WiFi. Jadi fitur WiFi di Walkway ini menghubungkan microcontroller simulasi ke internet publik agar bisa berkomunikasi dengan cloud Blying. Nah, jadi nanti tuh ada fitur WiFi di Walkway. Nah, itu mungkin bisa saya tunjukkan langsung aja ya di Walkway saya. Ini fitur WiFi di Walkway itu bisa ada di sini di Walkway Logic. Nanti otomatis akan ada WiFi yang menghubungkan antara program Walkway ini ke Blying. Bisa kita running ya, nanti di samping sebelah pena itu akan ada WiFi, akan ada icon WiFi. Kita tunggu sejenak. Nah, enaknya di Walkway VS Code ini, dia tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merunningnya guys. Benar-benar tidak membutuhkan waktu yang lama, sangat-sangat singkat. Nah, disinilah penjelasan WiFi yang ada di Walkway, di fitur Walkway. Jadi di sini bisa kita bilang antara konektivitas antara WiFi dengan Blying itu sudah terhubung. Gimana sih cara kita melihatnya? Kita lihat aja di sini. Kalau kalian sudah punya template-nya atau kalian sudah ngebuat, kalian bisa langsung lihat di sini. Nah, di sini ada project kita. Mungkin bisa saya besarkan aja. Nah, di sini ada dashboard IoT dan analisis sinyal. Nah, ini kita lihat aja ya. Di sini kan kita punya button tombol. Jadi kita klik, itu bakalan berhubungan dengan Walkway yang ada di VS Code-nya. Nah, di terminalnya ini
tertulis kalau kita memindahkan tombol on off, tombol dari off ke on atau dari on ke off, itu akan ada keterangannya di terminal Walkwi VS Code. Jadi ketika kita klik on itu akan on, ketika kita klik off itu akan off. Nah, itu juga bukan hanya sekedar on off-nya saja yang bisa kita lihat teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat juga dari LCD-nya. Di sini LCD-nya itu bisa kita lihat udah kelihatan lah ya. LCD-nya itu sudah tampil. Itu karena apa? Karena hubungan antara WiFi ke Blaying-nya itu sudah terjalin. Kalau kita klik on, kita atur suhu temperaturnya ke 67 ya, kita coba ya. Apakah akan berubah dari Walkwi ke Blaying-nya? Nah, inilah kan. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Kalau kita klik off, apa yang akan berubah selain statusnya? Yang akan berubah itu lampunya juga teman-teman. Jadi lampunya juga akan hidup dan akan mati, disesuaikan dengan on off-nya. Oke, itu mungkin itu saja yang dijelasin dari fitur yang pertama. Oke, selanjutnya kita baca lagi ya teman-teman. Untuk panduannya itu di sini kita udah memperkenalkan Blaying. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi Cloud Blaying. Jadi kayak mahasiswa tuh menyiapkan infrastruktur di sisi server sebelum masuk ke pengkodean. Nah, langkah-langkahnya itu gini teman-teman. Pertama itu kita yang udah saya jelaskan tadi, kita buat akun di Blaying. Ketika sudah buat akun, nah nih, ketika kita sudah buat akun, kita membuat template untuk ESP32. Karena di sini saya menggunakan VS Code, tapi saya juga membutuhkan web Walkwi untuk mendesain infrastrukturnya. Kita menggunakan ESP32. Oke, ini ya teman-teman. Di sini kita mengkonfigurasi data streams virtual pin 0, tipe datanya double atau float untuk data suhu. Terus virtual yang pin 1, tipe datanya double lagi atau float untuk data kelembapan. Satu virtual data yang kedua, virtual pin yang kedua itu tipe datanya integer, cukup 0 atau 1. Nah, langsung saya kasih tahu aja, kalau 0 sampai 1 ini nanti itu yang akan keluar di dalam sini. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini status relay-nya 0. 0 itu tandanya off atau mati. Kalau 1 itu tandanya on atau hidup. Jadi inilah kegunaan virtual pin yang kedua untuk kontrol LED atau relay. Gitu teman-teman. Kayaknya tulisannya status relay. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuatnya. Pertama itu kita create dashboard. Terus kita di sini ingin menambahkan apa nih? Yang ingin kita buat itu grid namanya teman-teman. Kita bisa buka di kayaknya kita salah tempat ya teman-teman. Oh, ini di sini kita buka new template, kita kasih nama aja nih. Contohnya kita kasih nama dashboard. Nah, dashboard itu ya. Di sini connectionnya WiFi, sini hardware-nya ESP32. Kita klik done. Di sini kita next aja. Konfigurasi template atau apa semacamnya. Jadi kita langsung masuk ke data streams-nya teman-teman. Ini kita virtual pin karena tadi apa yang ada di panduannya kita lihat di sini. Itu yang ada di panduannya itu kita membuat mengkonfigurasi data streams-nya. Ya kan, kita sudah masuk ke data streams-nya. Ini kita sesuaikan saja integer virtual 0 itu double atau float. Itu kalau untuk max-nya itu saya buat di 100 ya teman-teman.
Karena nanti ketika gini mana ya, nah nanti ketika DHT-nya ini di 67, di belayingnya itu nggak kedetek teman-teman, karena di belayingnya itu hanya paling kecil 0, paling besarnya 1. Jadi dia mau sebesar apapun, mau sekoma-koma apapun, itu bakalan 1. Beda lagi dengan 0. Kalau 0 itu memang benar-benar temperaturnya di Celcius yang paling rendah gitu teman-teman. Ini langsung kita create aja. Ini untuk ini ya kita hirauin aja. Ini kita masukin ke food atau float ya. Kita FT. Ketika sudah, ini kita langsung create. Selanjutnya kita buat lagi virtual pinnya untuk double V1. Ini integernya kita ganti ke double, atau ininya kita ganti ke food, ininya kita ganti ke status, disamakan saja. Ketika sudah kita create, lanjut lagi ke virtual pin yang kedua. Ini kalau kita lihat yang kedua itu, virtual pin yang kedua itu tipe datanya integer. Jadi sama ya, tipe datanya integer. Di sini kita nggak perlu deh kayaknya kita masukin ke integer ini, kita nolin aja. Jadi 0 dan 1 aja teman-teman, karena tadi udah saya jelaskan output dari sini tuh bakalan kemana. Langsung kita create. Oke, ini selesai nih, kita bikin data streamsnya. Setelah itu kita salin nih template ID-nya. Salinnya di mana? Salinnya itu ada di dashboardnya teman-teman. Ada di kita buka di my template-nya. Nah, ada di home-nya. Ini bisa kita salin teman-teman. Bisa kita konfigurasikan ke VS Code kita yang ada di main CPP. Nah, di atas ini. Kalau itu nanti dulu ya teman-teman, karena kita akan lanjut ke ini dulu aja. Oke, ketika sudah kita lihat lagi instruksinya. Modul 2 integrasi kode ESP32 dan WiFi, menghubungkan simulasi Wi-Fi ke internet dan server Belaying, memasang Belaying dan DHT sensor library di Walkway. Struktur dasarnya mendefinisikan kontrol jarak jauh atau remote control. Fungsi blank write. Fungsi ini akan terpanggil secara otomatis setiap kali tombol pada dashboard blank ditekan. Menerima nilai 0 atau 1 dari virtual. Oke. Ini udah semua ya, udah semua kita kerjakan, dari materinya. Mungkin ada satu sih yang belum kita kerjain ya teman-teman, yaitu kita ngebuat sebuah tampilannya. Itu yang kita belum bikin tadi. Itu data tampilan itu ada di sini. Ada di sini teman-teman. Jadi kita di sini bikin tampilannya yang akan kita bukan radial gauge, kita gauge lagi. Setelah itu kita bikin buttonnya yang LED display atau yang switch aja deh. Oke. Nah, di sini kita bukan hanya menyeret saja, tapi kita juga perlu menyeting dari yang udah kita bikin ini, teman-teman. Jadi cara kita settingnya itu kita klik gauge yang pengen kita pilih, terus kita klik settings, kita klik data streams, kita klik virtual pin. Setelah itu kita sesuaikan, karena ini kita sesuaikan aja sama panduannya. Di sini kita pengen bikin yang pertama ini data suhu. Jadi kita di sini akan masukin data suhu. Yes. Di sini maksnya 100. Oke. Create.
gauge-nya. Oke, selesai. Save. Oke, lanjut ke settings gauge yang kedua. Kita masuk ke string virtual pin. Gauge yang pertama yes, tapi tipe datanya double. Namanya bukan gauge 2 tapi data kelembapan. Oke, kita create teman-teman. Ini kalau misalnya ada kesalahan tuh bisa kita perbaikin juga teman-teman. Kita klik hapus. Kita masuk ke tadi, kita cancel dulu ya. Oke, virtual pin. Ini tipenya ini kita ganti 100. Nah, oke. Itu ini kita close yang V2. Ini bukan kelembapan suhu tapi tombol. Oke. Ya, on itu 1, off itu 0. Oke. Ini kita klik save. Ya. Karena di sini sudah semua, kita konfigurasikan. Setelah itu kita sambungkan ke Walkbee-nya. Oke. Jadi langsung aja masuk ke Walkbee saya teman-teman. Ini Walkbee saya. Jadi kita balik ke diagram JSON-nya atau desain Walkbee-nya. Itu yang tadi udah kita buat untuk menghubungkan antara Blying dengan IoT-nya. Tapi sebelum itu kita masuk ke main CPP terlebih dahulu. Nah, main CPP ini gunanya buat apa ya, Kak? Gunanya itu buat menjalankan sesuatu project yang udah kita bikin dari Blying dan dari Walkbee atau VS Code ya. Jadi main CPP ini adalah bisa dibilang ini teman-teman, bisa dibilang ini pengkodean secara keseluruhan. Ya, kita di sini mendeklarasikan Blying template name, Blying out token sesuai sama yang ada di panduannya teman-teman. Sini. Nih, template menyalin template ID dan out token disalinkan. Satu kita di sini include apa aja: Arduino, Wi-Fi, Blying Simple, DHT, Liquid Crystal. Kalau di sini kita menggunakan DHT ya kita masukin DHT. Setelah itu di sini Blying out token. Nah, di bagian ini teman-teman yang paling krusial itu karena di bagian inilah kode yang akan kita hubungkan dengan Blying. Karena di sini bisa kita lihat di sini tuh char SSID dan char pass itu adalah Wi-Fi
dari belaying tersebut. Jadi misalnya kita di sini gunain kata sandi, otomatis di walkway-nya itu tidak terhubung dengan otomatis di belayingnya itu tidak terhubung dengan project yang udah kita buat, project walkway atau VS Code yang udah kita buat. Satu kita di sini definisikan DHT pin, DHT type, satu relay pinnya. Nah, saat kita definisikan, ini kita tidak hanya memberikan angka 13, 14, 15, 16, tapi kita sambil melihat di diagram desain kita. DHT pin itu kita hubunginnya kemana ya? Nih, kalau di sini kan DHT pin kita hubunginnya ke yang pertama itu untuk VCC itu kita hubungin ke 3 volt 3. Nah, yang SDA ini kita hubungin baru ke 14, teman-teman. Jadi 13. Setelah itu yang kedua ground ke ground. Oke, di sini kita bisa lihat codingan kita DHT pin-nya ya ke 13. Relay pin-nya baru ke 14. Nih. Relay pin-nya baru ke 14. Oke. Mungkin praktikum 6 yang udah kita bahas sedikit itu udah cukup ya, teman-teman. Kita lanjut aja ke praktikum yang ke-7. Ini praktikum ke-7 ini kurang lebih sama seperti praktikum ke-6, tetapi di dalam desainnya itu kita harus menambahkan LCD. Jadi kita tambahin seperti ini. Nah, LCD yang ada di sini itu yang kita tambahkan. Sini kita bahas singkat aja. Di sini judulnya analisis protokol dan optimasi sistem IoT. Ini pendahuluannya efisiensi data IoT 30 menit. Konsepnya itu push versus pull belaying events. Oke, kita bahas push versus pull dulu. Memahami perbedaan antara mengirim data secara terus menerus atau spamming dengan mengirim data hanya saat terjadi perubahan signifikan atau berdasarkan interval waktu tertentu. Itu yang kedua ada belaying events. Sini ada mengkonfigurasi notifikasi pada aplikasi belaying, misal kirim peringatan ke HP jika suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Sini yang pertama itu ada modul robustness, penanganan koneksi WiFi. Itu sesuai dengan bahan kajian mengenai konfigurasi microcontroller ke internet. Mahasiswa belajar membuat sistem yang tidak hang saat kehilangan koneksi. Ada WiFi auto connect, ada fitur WiFi itu kita cek.
Oke, lanjut teman-teman. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Tuh baterainya habis. Oke. Tadi kita terakhir itu ada di WiFi auto reconnect dan fitur Walkme WiFi. Ini kita sudah mempraktikkan tadi sedikit di praktikum yang ke-6. Selanjutnya kalau untuk materi kurang lebihnya sama ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke praktikum 7, yaitu optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi. Nah, sini instruksi tugasnya kita membuat proyek IoT dari pertemuan ke-6, namun tambahkan komponen Virtual Logic Analyzer pada jalur komunikasi sensor atau LCD. Nah, di sini yang berarti di sini kita hanya menambahkan ini teman-teman, Walkme Logic dan juga LCD yang akan kita tambahkan. Setelah itu di sini pemrograman terapan fitur blank notification yang aktif jika nilai sensor melewati ambang batas tertentu. Jadi gunakan blank timer untuk mengirim data setiap 5 detik guna menjaga stabilitas server. Analisisnya ambil tangkap layar sensor, screenshot dari hasil pembacaan Virtual Logic Analyzer. Oke. Jelaskan bagaimana bentuk gelombang tersebut merepresentasikan data suhu atau perintah kontrol yang dikirim. Sini luarannya tautan link proyek Walkme yang fungsional 8 PDF. Oke teman-teman. Kita langsung mulai aja ya sistem monitoring suhu dan kelembapannya. Di sini kita menambahkan atau kita menggunakan sensor DHT atau suhu dan kelembapan. Setelah itu kita tambahkan LCD 16x2 dengan modul 12C, setelah itu modul relay. Nah, setelah itu kita konfigurasi Blank IoT. Sebelum memasukkan kode, siapkan akun di Blank IoT. Kita udah bikin ya tadi teman-teman. Sini kode programnya Arduino C++ atau untuk SP32. Sudah. Ini kode programnya. Satu di sini langkah menjalankan di Walkme. Dan buat proyek baru dengan SP32, tambahkan komponen DHT, LCD dan relay. Fitur visualization. Setelah status blank ready muncul di serial monitor Anda. Langkah menjalankan di Walkme. Oke teman-teman. Kita langsung masuk aja ke pertama itu mungkin bisa kita ulik dulu ya dari cara kita membuat desain yang ada di Walkme. Mungkin di sini masih banyak dari teman-teman yang masih awam nih sama Walkme. Sini kita jelasin aja, oke? Kita bantu jelasin untuk Walkme-nya. Oke, di sini kita pertama kita hirauin dulu pengkodeannya. Nah, kita di sini akan membuat sedikit project kecil, yaitu dashboard optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi. Oke, di sini kita menggunakan LCD. Setelah itu kita menggunakan resistor. Tapi kalau kita menggunakan relay kita tidak membutuhkan resistor. Ini kita relay modul. Di sini kita menggunakan DHT. Ini untuk cek suhu dan kelembapan. Oke, di sini aja teman-teman. Itu kita membutuhkan LCD 16x2 12C dengan modul 12C. Oke, di sini kita taruh di depan ini. Itu kita membutuhkan logic analyzer 8 channel di sini. Oke. Udah semua ya. Kita akan sambungkan dari DHT ke ESP32 dulu. Di sini VCC kita hubungkan ke 3V3, terus NC nggak dihubungkan. SDA nya kita hubungkan ke pin yang 13 itu ada di sini teman-teman. Oke, satu kita hubungkan dari ground ke ground yang ada di sini. Kita hubungkan ke ground 3. Nah, selanjutnya untuk relay itu VCC nya kita hubungkan ke 5V yang ada di sini. Setelah itu groundnya kita hubungkan ke ground yang ada di mana ya teman-teman? Ini ada ground 2 deh.
Ini ground 3. Oke, kita coba dulu teman. Ini ground 1, ada ground 2 nya mana teman? Oke, kita hubungkan aja ke ground 3 nya. Oke, satu di sini ada ini kita hubungkan ke 14. Oke, 14 itu atasnya. Oke, sini mungkin masih semeraut ya untuk pengkabelannya. Kita rapihkan dulu. Kita rapihkan dulu ya teman, karena supaya ini tuh enggak ketumbur. Cek bawah. Oke, ininya kita tarik ke sini. Oke, selesai. Selesai. Untuk DHT dengan relay sudah selesai. Setelah itu kita hubungkan ini LCD kan ke ground yang ada di sebelah kiri kita. Oke, cukup. Kita rapihkan lagi teman-teman. Oke, satu VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt. Oke, setelah itu SDA nya bukan ke 21, itu ada di sini teman. Nah ini. Oke, saya tuh udah cukup. Sama SCL nya itu hubungan ke pin yang 22 ada di bawah atas kalau salah deh. Yes, di sini teman-teman. Kita rapihkan lagi. Sorry. Kita rapihkan lagi. Oke. Selesai. Saya itu ke logiknya dari ground kita hubungkan ke ground. Oke. Setelah itu D0 nya kita hubungkan ke mana teman? Ke VCC apa ya? Sedikit lupa teman-teman. Cek di walkbee kita. Atau D0 nya kita hubungkan ke D2, satu groundnya kita hubungkan ke ground. Oke, benar. Kita hubungkan ke D2. Kita pasang dulu. Kita rapihin. Oke. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Oh ya, sama untuk LCD itu yang C nya kita hubungkan ke ground, yang A nya itu kita hubungkan ke no. Itu yang COM ini kita hubungkan ke teman-teman, ini kita lihat yang COM ini kita hubungkan ke kita hubungkan ke 5 volt. Nice. Oke. Sorry. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ini kita rapin lagi aja. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman, hasil dari rangkaian-rangkaiannya, hasil dari rangkaian optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi. Nah, untuk pengkodeannya itu ada di dalam program ini. Sebelumnya saya udah mengerjakan, jadi cukup diulas sedikit aja.
kita buka di main CPP nya. Ini kita masukin definisi Belaying template yang ada di Belaying, itu include apa aja. Setelah itu untuk wifi nya, Belaying out token nya itu kita definisiin DHT pin nya. Setelah itu di sini kita konfigurasi guys, apa ya, dia kita di sini sambungin antara DHT pin dan DHT type nya. Setelah itu di sini ada void send sensor atau mengirim sensor dari suhu dan kelembapannya. Di sini ada if, jika suhu dan kelembapan ketika gagal membaca sensor kita return. Di sini ada Belaying virtual void-nya yang kita bikin tadi, V0 itu suhu, V1 itu kelembapan, LCD-nya udah kita bikin, suhu, kelembapan, terus di sini Belaying write-nya V2 itu tombol ya teman-teman. Setelah itu di sini void setup, kita lanjut lagi ke void loop. Oke, void loop ini perulangan. Oke, sini cara kita menjalankannya itu cukup kita klik. Jadi kita siap untuk Belaying kita tadi yang udah kita buat. Kita masuk ke my template kita yang ini, karena kita tadi udah ngebuat yang itu ya. Oke, di sini kita lagi loading sebentar. Kita langsung masuk ke data streams-nya. Kita masuk ke web dashboard-nya, ke home-nya ya. Nah ya, kita masuk ke home-nya. Oke. Di sini statusnya masih offline, karena apa? Karena di sini kita belum running. Tapi ketika kita sudah running, apakah yang akan terjadi di device-nya ini? Kita tunggu sebentar. Kita tunggu wifi-nya terhubung. Ketika wifi-nya sudah terhubung, apa yang terjadi di Belaying-nya ini? Maka akan online, teman-teman. Jadi di sini ketika kita klik tombol on, status relay-nya 1 dan keterangannya on. Ini kita tunggu nih. Di sini walkthrough logic-nya sedang menghitung sampel. Setelah itu di LCD-nya itu akan keluar suhu dan humidity dan kelembapan tanah. Gitu teman-teman. Selesai. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya jelasin ke kalian semua. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebih sama manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.